Saya lihat keadaan tanaman, kalau tanamannya kurang bisa diharapkan ya aku gunakan nggak sebanyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas mengenai budidaya bawang merah yang menurut kami sangat tepat. Dimulai dari proses persiapan lahan, perawatan, sampai panen. Dan sedikit gambaran dan hasil yang didapat dari sang petani ini adalah yang terbaik sepanjang beliau melakukan proses penanaman bawang merah. Video lengkapnya setelah yang satu. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai budidaya bawang merah. Dimulai dari persiapan lahan, kemudian sampai panen. Dan sedikit gambaran, di lahan tempat saya berdiri ini sudah memasuki fase generatif dan sudah menjelang panen. Untuk hasilnya tidak diragukan lagi dan menurut kami produktivitasnya sangat tinggi. Menurut pengamatan kami ada banyak hal menarik yang menurut saya layak untuk kita perbincangkan, dimulai dari tumpang sari, kemudian beberapa hal yang telah beliau lakukan sehingga dapat menghasilkan tanaman yang seperti ini. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Medio dari Ngarongan, Kulon Progo. Jadi Mas Dusun Medio, 5. Dusun 5. Ya. Jadi tepatnya Mas Medio ya Mas ya, iya. Yang beralamat di Kulon Progo. Kulon Progo. Iya. Mohon maaf ya ini mengganggu waktunya. Jadi kita akan mencoba belajar budidaya bawang merah. Sebelumnya Mas Medio ini sudah bertanam bawang merah sudah berapa lama ini? Ya belum lama, sekitar 5 kali baru belajar ini. Yang kelima berarti ya? Iya. Ini yang kelima. Kemudian kalau boleh tahu dari yang kelima itu yang paling bagus atau yang paling berhasil itu kapan? Ya kali ini Mas. Sepertinya kali ini ya Mas ya? Sepertinya kali ini. Oke, kalau melihat ini Mas, untuk budidaya bawang merah di daerah sini, kenapa ini letaknya itu agak sedikit di atas, kemudian pada bagian bawah itu ada seperti sawah lagi gitu. Jadi sawah atau lahannya itu sepertinya bersap-sap, itu manfaatnya untuk apa ini? Oh, ini kalau yang bawah itu kan buat area perpadian, terus yang atas itu area polowijo Mas. Kalau dibuat datar, apakah ini berbahaya Mas? Ya sering banjir daerah sini tuh Mas. Oh, kalau tidak ditinggikan seperti ini biasanya terkena banjir? Iya. Atau pernah mengalami Mas? Ya sering Mas, yang tahun kemarin itu kelep Mas. Umur 15 hari itu kebanjiran nggak nampak Mas. Sampai 3 hari kebanjiran. Berarti sampai tertutup dengan air ya? Air ya. Jadi kalau daerah sini memang pantangan di samping hama dan penyakit itu juga banjir juga menjadi pantangan gitu ya Mas ya. Kalau musim penghujan apakah juga tetap bisa melakukan budidaya seperti ini Mas? Ya ada yang bisa, ada yang enggak. Soalnya tempatnya itu ada yang area banjir, ada yang nggak terkena banjir gitu. Kalau punya Mas Medio sendiri? Kalau punya saya ini ya termasuk tempat banjir ini. Jadi kalau musim hujan agak sedikit takut gitu ya untuk budidaya sayuran seperti ini gitu. Karena memang pantangan utamanya adalah banjir. Dan semoga segera bisa diatasi Mas masalah banjir ini. Oke. Kemudian kalau ini Mas, untuk budidaya bawang merah sendiri Mas, ini untuk persiapan lahan atau olah tanahnya, setelah lahan diolah itu pupuk yang diberikan sebagai pupuk dasaran itu apa saja Mas? Pertama itu pakai Ponska organik sama dolomit, aku pertama pakai ini. Berarti untuk pupuk dasaran ada 3 bahan gitu ya Mas? Iya. Dari organik, kemudian dolomit ditambah dengan Ponska. Nah untuk dosisnya ini berapa Mas? 1 karung Ponska, dolomitnya itu 16 karung. 16 karung, kemudian organiknya? Organiknya itu 8 karung. 8 karung, berarti secara keseluruhan menggunakan 3 bahan itu, kemudian itu dicampur atau ditabur di bagian atas atau gimana nih?
Saya tabur di bagian atas itu satu persatu. Oh, jadi dimulai dari apanya dulu Mas yang pertama? Pertama mulai dari Ponska, terus organik, terus terakhir dolomit. Air dolomit. Iya. Berarti secara tunggal gitu ya Mas ya? Iya. Kemudian itu dibenamkan di dalam tanah atau hanya ditabur di atas tanah itu? Ditabur di atas tanah, terus nanti disiram, terus bawang merah ditancap di atasnya. Oke, jadi pemberian pupuk itu sebelum melakukan penanaman bawang merah? Iya. Oke, sebelum penanaman bawang merah. Jadi 3 bahan ya, tadi ada organik, kemudian organik itu bisa. Oke, kemudian ditambah dengan dolomit, kemudian ditambah dengan Ponska ya Mas ya. Itu sebagai pupuk untuk awalan atau persiapan sebelum proses penanaman. Ya. Kemudian kalau untuk penanaman sendiri Mas, di daerah sini ini biasanya dari benih atau dari biji Mas? Dari benih Mas. Kemudian untuk Mas Medio sendiri ini untuk saat ini yang dihabiskan berapa kilo benih ini? Sekitar 60 kilo benih Mas. 60 kilo benih? Sini sama yang sana itu, nggak banyak Mas. 60 kilo ya Mas ya? Iya. 60 kilo dengan pupuk yang tadi sudah disebutkan. Dan awalnya itu per lubang tanam diisi satu tanaman ya Mas? Diisi satu butir ya, iya. Butir. Kemudian itu dipangkas dulu atau tidak Mas kalau untuk penanaman? Kebetulan benihnya itu udah agak lama ya Mas, sekitar 5 bulan 6 bulan, jadi tidak dipangkas. Tidak dipangkas, jadi langsung ditanam saja. Langsung ditanam. Kemudian kalau untuk jarak tanam sendiri Mas Medio, ini berapa kali berapa ini? 18 kali 15. 18 kali 15 cm. Kalau terlalu renggang kenapa? Tapi kalau terlalu dirapatkan gimana hasilnya ini Mas? Ya sebenarnya idealnya itu 18-20 Mas, tapi saya mencoba ini 18-20, hasilnya ya lumayan juga. Masih dalam kategori lumayan gitu. Jadi ya, secara lumayan. Benih itu kebutuhannya tentunya itu menjadi lebih banyak, harapannya juga hasilnya menjadi tetap lebih banyak ya harapannya segitu. Di angka 18 cm itu kalau menurut Mas Medio masih aman lah, tidak terlalu rapat. Tidak. Kalau terlalu rapat itu nanti dampaknya untuk umbinya gimana Mas? Umbinya kalau terlalu rapat itu biasanya kecil-kecil Mas. Kalau di musim kemarau kayak gini ya mungkin bisa agak besar dikit, tapi kalau terlalu rapat itu umbinya tidak mau besar ya? Tidak mau besar ya. Karena terlalu berhimpitan dengan tanaman yang sampingnya sehingga ukurannya itu tidak mau maksimal ya Mas ya, cenderung hanya kecil. Mungkin secara jumlah memang mungkin lebih banyak tapi tidak mau besar, jadi dalam hasilnya itu kurang maksimal gitu. Jadi jarak ideal itu bisa 20 kali 20 bisa, atau Mas Medio pakai 18 kali 20 dan hasilnya sudah tetap optimal ya Mas ya, sejauh ini masih tetap optimal. Oke, kemudian kalau setelah tanam Mas Medio itu dilakukan penyiraman atau pemupukan susulan atau tidak Mas? Penyiramannya itu 2 hari sekali Mas. 2 hari sekali itu untuk air biasa? Untuk air biasa. Karena musim kemarau? Musim kemarau ya. Kalau musim hujan mungkin juga menyesuaikan kondisi? Menyesuaikan kondisi. Kemudian kalau untuk pemupukan Mas, pada bagian bawah itu dilakukan atau tidak? 10 hari sekali saya pupuk ini. Menggunakan apa saja ini Mas? NPK 1616 itu, terakhir itu pakai grower. Itu ditabur gitu ya Mas ya? Saya taburkan. Ditaburkan. Untuk benih 60 kilo itu biasanya habis berapa? 30 kilo saya. 30 kilo untuk satu kali aplikasi atau keseluruhan? Keseluruhan. Keseluruhan, berarti dengan interval 10 hari sekali itu untuk kebutuhan benih sekitar 60 kilo itu hanya menghabiskan pupuk NPK sekitar 30 kilo. Ya, terakhir itu saya tambah itu KCL 20 kilo. 20 kilo. Itu sekitar umur berapa Mas? 30 hari. 30-an hari ya Mas. Ya. Dengan interval tetap 10 hari sekali. Iya. Tetap 10 hari sekali. Oke, berarti kalau untuk pemupukan susulan itu hanya ditabur pada bagian atasnya, kemudian nanti karena dilakukan penyiraman sehingga secara otomatis pupuk akan meresap dengan sendirinya ya Mas ya. Iya. Kemudian kalau untuk penyiraman menggunakan air biasa itu dilakukan 2 hari sekali atau menyesuaikan kondisi tanah dan tanaman, karena ini musim kemarau jadi 2 hari sekali itu perlu melakukan penyiraman supaya kondisi tanah tetap basah atau lembab ya Mas ya. Iya. Oke, kemudian kalau untuk spray sendiri Mas, spray di awal atau fase vegetatif menggunakan apa saja ini Mas? Pertama itu saya menggunakan antrakol sama itu Morden.
pakai cover Metindo. Metindo. Oke, jadi lengkap ya Mas, ada nutrisi, kemudian ada insek, kemudian ada fungi. Nah, ya, untuk funginya tadi menggunakan Propinep atau merek dagangnya Antrakol. Itu dosisnya berapa Mas? Aku menggunakan 2 sendok Mas. 2 sendok? Setiap spray. Setiap kali spray 2 sendok, kemudian ditambah dengan cover WP-nya itu berapa? Cover 2 sendok juga. 2 sendok juga. Kemudian kalau untuk inseknya? Inseknya tergantung keadaan tanaman. Kalau nutrisinya Mas? Mordennya? Mordennya pertama itu aku menggunakan 4 tutup. 4 tutup? Pertama itu sudah 4 tutup? Ya, umur 10 hari. 10 hari itu sudah 4 tutup, kemudian setelahnya? 6 tutup. 6 tutup. Itu sampai 30 hari. Sampai umur 30 hari? Iya. Dengan interval penyepraian berapa hari sekali Mas? 2 hari sekali. 2 hari sekali, sangat rapat ya Mas ya? Oh. Kemudian kalau untuk hasilnya Mas, untuk pengaplikasian Morden Fall, itu manfaatnya itu untuk apa Mas? Kalau Morden itu, ini di daun itu hijaunya itu bisa ngelereng gitu loh Mas. Tebal itu? Iya, tebal ngelereng. Dengan sendiri ini baru pertama kali menggunakan atau sudah sering Mas? Sering Mas, dari pertama tanam itu sudah menggunakan itu. Dan kalau untuk hasilnya tidak diragukan lagi? Tidak diragukan. Kalau pengaruh di daun kemudian di pucuk Mas, di pucuk juga itu juga ada pengaruhnya Mas? Ada pengaruhnya. Biasanya kan kuning-kuning itu di pucuk, tapi kalau menggunakan Morden itu masih tetap hijau itu. Hijau mulus. Hijau mulus dan cenderungnya lebih tebal ya Mas ya, lebih tebal kulitnya atau lebih tebal sehingga tidak mudah rebah dan condong lebih tegak dan lebih tahan terhadap serangan penyakit ya Mas ya. Apalagi mungkin karena tadi ada kombinasi dengan cover WP, karena seperti kita ketahui di situ juga mengandung silika dan mangan oksida, sehingga untuk tanaman yang biasanya pada bagian tengahnya berungga, itu silika itu sangat bermanfaat. Dia akan merangsang tanaman atau daun ini supaya lebih tegak, dan lapisan silika itu dapat merusak gigi-gigi dari ulat, kemudian dari hama-hama itu biasanya kurang disukai, sehingga ketika kita menanam tanaman yang daunnya berungga itu sangat dianjurkan untuk memakai yang ada kandungan silikanya, karena itu dapat mencegah dari hama dan penyakit. Kemudian lapisannya ini juga kalau menggunakan silika itu akan sedikit ada seperti lapisan lilin, itu yang akan membuat hama dan penyakit itu kurang suka. Apalagi untuk jamur, dia juga akan sukar untuk menempel pada bagian yang dilindungi oleh silika. Kemudian itu Mas, terkait dengan penyemprotan kan tadi intervalnya kan 2 hari sekali. Apakah itu berbarengan dengan penyiraman? Karena penyiraman tadi juga dilakukan 2 hari sekali. Oh ya, tidak biasanya. Biasanya hari ini saya siram, besok saya spray. Oh, jadi ganti-gantian ya? Kemudian kalau ini Mas, tadi kan dosisnya kan juga lumayan tinggi-tinggi Mas. Kalau tadi disebutkan memang Morden yang biasanya hanya sekitar 1 sampai 2 tutup, ini menggunakan 4 bahkan 6 bahkan mungkin bisa lebih. Iya. Triknya itu supaya tetap hemat itu gimana Mas? Saya lihat keadaan tanaman. Kalau tanamannya kurang bisa diharapkan, ya aku gunakan nggak sebanyak itu. Tapi karena ini kira-kira potensi ya berani gunakan. Kemudian kalau ini Mas, penyepraian sendiri kan tadi dosisnya cukup tinggi. Dengan bibit sekitar 60 kilo itu habis berapa tangki Mas? 1 tangki, paling banyak itu 2 tangki saya gunakan. Oh, jadi permainan di Mas Medio ini adalah di cara penyepraiannya. Jadi cara penyepraiannya dosisnya memang dibuat pekat atau dibuat ketal, tapi caranya aplikasinya itu yang seringan mungkin gitu ya Mas ya. Jadi untuk kebutuhan sekitar 60 kilo benih itu hanya habis sekitar 1 tangki, paling banyak itu 2 tangki, mungkin karena itu ada kejadian atau hal-hal yang ingin diseriuskan gitu ya Mas. Tapi pada umumnya hanya habis sekitar 1 tangki. Jadi awalnya kita mengira bahwa penyemprotannya itu akan boros karena intervalnya rapat, kemudian dosisnya tinggi. Ternyata bukan seperti itu ya. Tapi cara nyepraynya itu beliau yang mungkin sifatnya cepat hanya kabut, sambil lari. Cepat sambil lari. Jadi tetap kalau dihitung itu juga nanti kembalinya tetap hemat gitu. Oke Mas Yudha, itu untuk fase vegetatif. Kemudian pada masuk vegeneratif atau setelah 30 hari itu spray yang dilakukan itu bahannya apakah diganti atau gimana Mas? Ya, saya ganti. Terakhir pakai Morden saya itu umur 30 hari.
Terus setelah 30 hari saya pakai Kalinet. Kalinet ya diawali dari sedikit dulu, terus nanti semakin tambah. Sedikitnya itu berapa? Sedikitnya itu pertama pakai 2 tutup saya. Tutup. Akhirnya Terakhir 6 tutup. 6 tutup. Jadi kemudian kalau intervalnya tetap 2 hari sekali, Mas? Iya. Kemudian manfaat yang dirasakan itu apa, Mas? Kenapa kok berani menggunakan itu? Kemudian dosisnya juga berani ditingkatkan. Manfaat yang dirasakan itu apa? Kalau Kalinet itu di umbinya itu cepat gede, Mas. Perkembangannya cepat banget. Kalau dari ukuran gede itu, apakah itu berbanding lurus dengan beratnya, Mas? Iya. Di berat itu agak tambah berat dikit. Secara bobot itu juga bertambah gitu ya, Mas? Iya. Secara ukuran dia lebih besar, kemudian dari bobot dia juga lebih berbobot. Iya. Kemudian kalau ini, Mas, untuk warna, apakah juga ada pengaruhnya, Mas? Ya, warna juga ada pengaruhnya. Biasanya agak lebih merah sedikit. Di berat tadi udah, terus ini di warna itu nanti setelah ini pada rebah ini bawang merah itu cepat merah. Merah ya. Warnanya itu lebih merah mengkilap gitu ya, Mas. Merah mengkilap, kemudian bobotnya juga lebih besar, lebih berbobot, kemudian dari diameternya itu juga lebih besar gitu ya. Iya. Jadi banyak keuntungan. Makanya beliau berani menggunakan ini berkali-kali dan dosisnya pun juga terus ditingkatkan. Kemudian kalau untuk insek dan funginya apakah tetap sama atau diganti? Saya ganti pakai Mancozeb. Mancozeb. Iya. Untuk funginya diganti Mancozeb yang awalnya Propenep diganti dengan Mancozeb. Kemudian kalau untuk inseknya pakai Tenano itu. Pakai Tenano. Itu sampai saat ini berarti. Sampai saat ini. Dosisnya berapa itu, Mas? Dosisnya 1 tutup kurang dikit. Kurang 1 tutup kurang dikit dengan interval 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali sampai saat ini. Atau sekarang sudah dihentikan untuk penyempraian, Mas? Sudah saya hentikan selama 8 hari ini. Ini sudah umur berapa, Mas? Umur 62 hari. 62 hari dan target panen di umur berapa? Target panen umur 70 hari. 70 hari. Kalau untuk prediksi, Mas, dari 60 kilo benih itu kira-kira kalau melihat kondisi umbi seperti saat ini ditaksir kira-kira mendapat berapa kilo, Mas, untuk hasilnya? 5 kintal sampai 8 kintal. 5 sampai 8 kintal untuk secara keseluruhan gitu ya. Jadi intinya 1 banding 10 atau mungkin bahkan bisa 12 ya, Mas ya. Iya. Kalau melihat sepertinya bisa sampai 12 karena kalau melihat dari umbinya memang diameternya cukup besar, kemudian cukup banyak. Dari satu tanaman atau satu umbi itu kalau coba dihitung itu ada yang isi berapa ini, Mas? Ada yang isi 30. Tapi kalau 30 berarti agak kecil-kecil ya, Mas? Iya, kecil-kecil. Yang sedang itu sampai 20. Sampai 20. Kalau yang besar mungkin sekitar 8 sampai 10. 8 sampai 10 kalau besar. Kemudian kalau sedang itu sekitar 20, tapi kalau yang kecil bisa sampai 30 gitu ya. Kemudian ini ditumpang sarikan dengan tanaman cabai juga ini ya, Mas? Tanaman cabai ya. Kemudian kalau untuk tanaman cabai sendiri ya, apakah proses penanamannya itu bareng atau beda, Mas? Setelah umur 35 hari saya tancap tanaman cabai. Kalau dibarengkan resikonya apa, Mas? Resikonya bawang merahnya kalah, Mas. Kalah. Jadi memang triknya itu adalah tanaman bawang merah ditanam dulu, ketika dia sudah masuk fase generatif baru dilakukan penanaman cabai ya, Mas ya. Iya. Kemudian kalau untuk penyempraian cabai ini apakah sudah dilakukan atau belum, Mas? Belum ini, Mas. Belum, masih mengandalkan spray bawang merah itu ya, Mas ya. Iya. Kemudian kalau nanti ini sudah dipanen baru mungkin nanti fokus di cabainya. Oke, mungkin itu ya sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait budidaya bawang merah. Sebelum kita akhiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, Mas Minjo, untuk sahabat petani semua? Ya, pesan saya cuman petani harus tetap semangat untuk bertani. Tetap semangat, kurangi sambat. Kurangi sambat, ya. Tetap semangat, kurangi sambat, dan insya Allah nanti kita juga akan mencapai pada titik di mana kita mencapai kesuksesan ya, Mas ya. Di mana seperti Mas Medio sudah menanam berkali-kali dan saat ini alhamdulillah sedang berjumpa pada titik emasnya. Jadi
lebih baik daripada musim-musim yang sebelumnya. Iya. Oke, mungkin itu dulu ya sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk budidaya bawang merah sendiri, ini memerlukan pemupukan dasar dengan setidaknya ada 3 bahan yang perlu sahabat petani semua tambahkan, yaitu yang pertama adalah pupuk organik, kemudian yang kedua adalah dolomit atau kalsium untuk menjaga pH tanah, kemudian harus ditambah juga dengan pemupukan. Dalam hal ini bisa menggunakan pupuk majmuk ataupun pupuk tunggal, bisa disesuaikan dengan kondisi lahan sahabat petani semua. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk kebutuhan mengenai pengairan. Bawang merah sendiri ini juga memerlukan air ketika dia dalam proses pertumbuhan, dia memerlukan tanah itu dalam kondisi yang lembab, jadi tidak terlalu basah tapi juga tidak terlalu kering. Makanya perlu dilakukan penyiraman secara rutin, seperti yang dilakukan bisa 2 hari sekali atau menyesuaikan dengan kondisi tanah dan cuaca. Kemudian untuk kebutuhan nutrisi, fokus yang paling utama atau penting itu bisa ditambahkan dengan unsur fosfat tinggi, kemudian dikombinasikan dengan silika pada fase pertumbuhan. Itu akan sangat menunjang bagi proses pertumbuhan, di mana daunnya itu biasanya akan menjadi tebal, warnanya itu menjadi lebih hijau pekat, kemudian dia juga lebih tahan dari roboh atau ketika dia terguncang dari angin, dia biasanya lebih kuat. Kemudian dia juga akan lebih kebal terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian untuk fase generatif, hal yang paling dibutuhkan adalah kalium, kemudian disertai dengan fosfat, kemudian ditambah dengan boron. Itu akan menambah hasil yang umbi yang dihasilkan, mulai dari diameternya menjadi lebih besar, kemudian bobotnya akan lebih meningkat, kemudian warnanya juga akan cenderung merah menyala atau merah mengkilap, dan itu akan disukai oleh pasar. Kemudian ketika sahabat petani semua ingin melakukan tumpang sari dengan tanaman lain, perlu pemilihan atau pengaturan waktu supaya tidak ada yang dikalahkan ya Mas ya. Kalau untuk dengan cabai rawit itu bisa dilakukan ketika bawang merahnya sudah memasuki fase generatif atau tepatnya lebih dari 30 hari setelah tanam. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk hasil yang didapat dari Mas Medio ini, perbandingannya adalah sekitar 1:10 atau 1:12, dan ada kemungkinan lebih. Jadi setiap 1 kilo benih itu dapat menghasilkan sekitar 12 kilo umbi bawang merah. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.